Hari ini kan kalau Akang mau dibalikin, mau jadi yang selalu diberi atau yang mau memberi? Apa yang membedakan Kang Andreas sebagai pengusaha dengan seorang Andreas kelak ketika menjadi bupati? Apa yang membedakannya? Kalau kulinawar itu tidak hanya ide, tapi dia langsung dilakukan, action ya. eksekusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya udah bersama dengan calon wakil bupati yang akan mendampingi Pak Asep Japar. Itu Kang Andreas. Siap, terima kasih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah juga. Jadi sibuk banget ya sekarang ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, Kang Andreas, kenapa bisa sama Kang Asep Japar? Emang apa spesial dari Kang Asep Japar? Ceritanya, saya tuh sebelumnya baru mengenal Pak Asep Japar itu. Oh, baru. Ya, waktu itu saya hajian tahun 2023 ya. Saya di situ waktu itu secara tidak sengaja bertemu dengan Pak Asep Japar. Pas di Mekah? Di Mekah, gitu. Oh. Nah, kebetulan kami satu kloter. Di situ kami baru saling mengenal. Oh, baru pada saat itu 2023? 2023. Nah, di situ kita ada obrolan-obrolan sedikit lah. Waktu itu saya sama-sama di dunia politik. Gitu. Kebetulan beliau juga mau mencalonkan jadi bupati Kabupaten Sukabumi waktu itu. Kemudian singkat cerita, kita tuh lagi ngobrol-ngobrol santai lah. Sempat ada waktu lenggang, ngobrol santai. Beliau itu cerita gitu. Sebelumnya saya juga malah belum tahu kalau beliau itu mau mencalonkan gitu. Oh gitu. Belum tahu waktu itu. Kayaknya kita belum sama-sama kenal waktu itu memang. Nah, waktu itu beliau bercerita tentang bagaimana mewujudkan Kabupaten Sukabumi yang berkah gitu kan. Oh. Nah, disitulah perkenalan saya dengan Pak Asep Japar di situ. Dan terus kemudian setelah pulang hajian, ternyata ini masih terus berlanjut komunikasi. Singkat cerita, Pak Asep itu mengajak lah kepada saya. Mengajak kepada saya untuk bersama-sama dengan beliau. Nah, disitulah saya menyatakan siap. Dan saya juga awalnya jujur menolak gitu kan. Menolak awalnya. Pak Andreas, ayo kita bareng-bareng membangun Kabupaten Sukabumi yang mubarokah. Nah, itu yang akhirnya saya tertarik waktu itu. Beliau itu menyampaikan niat beliau lah gitu. Dan ngobrolin gagasan juga berarti ya. Ngobrolin gagasan. Kabupaten Sukabumi lebih baik tadi ya. Betul. Melanjutkan kebaikan lah intinya kan. Melanjutkan kebaikan. Oh gitu teman-teman. Teman-teman, Kang Andreas ini latar belakangnya pengusaha ya, Kang Andreas? Iya. Pengusaha. Kulinawar bukan pengusaha. Kulinawar. Nah ini kulinawar teman-teman. Nah itu kan ajakan. Tapi ada nggak sih Kang Andreas keresahan yang dilihat, dirasakan di Kabupaten Sukabumi ini sebagai kacamata kulinawar tadi, sehingga memantik Kang Andreas itu, ya udah deh bener, saya harus bener jadi wakil bupati yang menemani Kang Asep Japar. Ada nggak sih hal-hal kayak gitu? Ini lebih ke arah prinsip hidup ya. Dalam prinsip hidup, saya tidak melihat apapun itu profesinya. Baik itu mau jadi pengusaha maupun jadi pejabat ataupun mau jadi yang lainnya, mau jadi nelayan, mau jadi petani, itu hanya sebuah proses atau jembatan saja. Tapi yang lebih penting adalah tujuan hidup itu adalah tentang bagaimana kita sebagai manusia adalah manusia yang bermanfaat, gitu. Karena sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat. Itulah yang akhirnya jadi fondasi bahwa bukan arah tujuan untuk misalnya ada sesuatu hal yang harus dibenahi, enggak juga gitu kan. Tapi lebih ke arah kita itu ingin menjadi berkontribusi lebih besar lagi lah kepada masyarakat Kabupaten Sukabumi, desa seperti itu. Ingin lebih bermanfaat. Lebih bermanfaat ya, Kang Andreas. Gitu. Nah, Kang Andreas latar belakangnya kulinawar, pengusaha. Itu kan nyari untung nih, nggak mau rugi biasanya kan pengusaha nih. Nah, saya pengen tahu apa yang membedakan Kang Andreas sebagai pengusaha dengan seorang Andreas kelak ketika menjadi bupati? Apa yang membedakannya? Ya, tadi saya bilang tidak ada yang beda. Cuma kalau bicara prinsip tadi nyari untung, sebenarnya itu prinsip yang seolah-olah nempel di kulinawar tuh. Oh iya, ini mau jadi calon wakil bupati nih. Jangan sampai nanti konotasinya Andreas mau cari untung. Itu dia.
sebenarnya gini, pengusaha itu juga sama dilatih tentang melatih bagaimana caranya dia menciptakan suatu ekosistem yang baik gitu kan. Kalau di pengusaha itu saya katakan ada 4 gitu kan. Jadi satu, karyawannya dulu happy, kemudian lingkungannya happy gitu kan. Kemudian masyarakatnya happy, kemudian perusahaannya baru happy. Oh, perusahaan malah terakhir ya? Perusahaan terakhir. Pertama yang kerja dulu ya? Yang kerja dulu. Karena apa? Kita nggak bisa berbuat sesuatu tanpa mereka nih. Artinya kan kita bukan Superman, bukan Batman, tapi kita Power Ranger. Artinya barengan. Kita bersama-sama lah. Jadi kenapa itu yang dibangun? Makanya kalau money oriented, lebih ke arah keuntungan itu saya pikir kurang tepat ya jadi pengusaha itu. Kita harusnya malah lebih besar lagi pemikiran tentang bagaimana caranya tadi kita menciptakan suasana yang baik, yang seimbang lah dengan lingkungan, dengan masyarakat, dengan karyawan. Itu baru perusahaan. Itu yang menjadi satu bentukan karya, karena bukan kalau udah jadi pengusaha sungguhan, itu tujuannya bukan money oriented. Kebahagiaan itu bukan di situ. Tapi lebih kepada bagaimana caranya tadi kita bermanfaat bagi banyak orang. Ya. Betul. Jadi sih ke situ. Itu teman-teman. Karena teman-teman juga banyak yang penasaran. Wah, pengusaha pasti cari untung ya. Gitu kan. Wajar. Karena mereka belum jadi pengusaha. Nah, teman-teman, Kang Andreas itu bersama Kang Asep Djapar punya visi terwujudnya Sukabumi yang mubarokah, maju, unggul, berbudaya, dan berkah. 1 visi, 4 misi. Nah, 4 misinya nanti saya tampilin di sini di layar. Lalu ada 13 program teman-teman untuk mewujudkan itu semua. Nah, 13 program itu ada Sukabumi Lecir, Generasi Mencrang, Pemuda Berkarya, 1 Desa 1 Dokter, Peduli Migran, Tani Sejahtera, Bumi Sakinah, Nelayan Bangkit, Trendy, Sukabumi Bagja, Bela Buruh, Desa Mandiri, yang ke-13 Sukabumi Endah. Nah, Kang Andreas, lagi-lagi karena latar belakangnya Kang Andreas ini pengusaha, saya akan langsung ke program nomor 10, Sukabumi Bagja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan umum. Tadi kan saya dengar juga pekerja yang diutamakan, berarti kan karena udah menjadi pengusaha yang real, tadi kata Kang Andreas. Nah, arti kesejahteraan bagi Kang Andreas itu seperti apa sih? Terkait dengan kesejahteraan itu sebetulnya lebih ke arah cukup, gitu cukup. Gitu. Karena kalau misalnya besar tapi tidak cukup, itu belum sejahtera. Kan gitu. Jadi mindsetnya yang kita harus kita arahkan sebetulnya ke situ. Sebetulnya lebih ke arah tentang misi. Gitu kan. Misinya itu adalah membangun ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan. Nah, itu sebetulnya dengan kaitan kesejahteraan itu nanti akan nyambung. Banyak hari ini ketika kita ngomongin tidak hanya bantuan, ibaratnya kan kalau kita kasih ikannya terus tambah kailnya, itu juga nanti bukannya tidak baik gitu, tapi kita mau melatih ada keseimbangan di situ, dimana selain bantuan itu berjalan, tapi di sisi lain juga sektor usahanya, perekonomian harus tumbuh ya, gitu. Kebayang dengan potensi yang luar biasa di Kabupaten Sukabumi. Sangat luar biasa. Luar biasa lah gitu. Kenal dengan gurilapsnya, gunung, rimba, laut, sungai, lengkap di situ. Ini kan begitu besar potensinya. Kalau kita tidak manfaatkan dengan baik, kita tidak kelola dengan baik, saya rasa sayang sekali gitu. Nah, inilah tumbuh nih gregetnya kalau di bidang entrepreneur gitu kan. Ini banyak sekali potensi yang harus bisa kita gali, resources-nya harus kita kembangkan. Nah, inilah tentang kesejahteraan tadi. Untuk mencukupi berarti ya? Iya, karena begini, selama ini kan kita selalu dengan keterbatasan. Kita harus terbuka lah. Kalau pengusaha itu open minded gitu kan. Kita siap menerima masukan, tapi kita juga harus jujur. Artinya dengan keterbatasan itu, masyarakat itu sebetulnya berharap tuh mungkin ke depan bukan hanya minta bantu, tapi mereka juga pengen bantu pada akhirnya, kan begitu. Dengan ekonomi yang meningkat, mereka bisa bantu. Hari ini kan kalau Akang mau dibalikin, mau jadi yang selalu diberi atau yang mau memberi? Memberi lah. Nah, itu, that's right. Itu yang benar gitu kan. Ini kita mau latih itu. Kenapa tidak? Bisa gitu dengan potensi sumber daya alam yang luar biasa sebetulnya. Dari lahan pertanian, terus nelayan dan lain sebagainya, itu kan bisa potensi luar biasa sekali.
seandainya terpilih nih Kang Andreas, nilai-nilai apa yang akan ditanamkan kepada seluruh jajaran nanti di bawah Kang Andreas agar terwujudnya kesejahteraan tadi, agar mencukupi masyarakat dengan potensi yang ada kan tadi saya tangkap gitu kan. Lalu nanti masyarakat pun akan memberi, dan ada saling tuh ya antara pemerintah dan masyarakat. Betul. Nah, nilai-nilai apa nih yang akan ditanamkan kepada setiap jajaran di bawah nanti Kang Andreas itu? Seperti apa biar terwujudnya sejahtera itu? Ya, jadi kalau biasanya kita di dalam dunia usaha itu dilatih bagaimana caranya profesional. Oke, profesional berarti ya nilai-nilainya. Kolaboratif dan akuntabel. Jadi kalau mau saya tambahin amanah gitu. Buat amanah. Nilai-nilai 4 itu ya. 4 itu karena posisinya ya tadi sebetulnya amanah itu lebih kepada akuntabel. Kan itu bisa dipertanggungjawabkan gitu. Tapi paling tidak ketika kita ngomongin tentang tadi profesional, hari ini kita dituntut profesional. Sebagai pelayan masyarakat, kita harus profesional, gitu kan? Jangan sampai nanti kita banyak mengeluhnya. Namanya sebagai pelayan nggak boleh ngeluh, gitu kan? Tapi di sisi lain juga adalah kita selain ngomongin profesional juga berarti artinya kita juga profesional terhadap jajaran-jajaran kita nanti, kan begitu. Bagaimana mereka meningkatkan kinerja, bagaimana mereka mempunyai ide-ide yang bagus. Saya yakin kok. Jajaran itu kan banyak orang-orang cerdas di situ, punya gagasan segala macam. Ayo, gitu kan. Artinya kita kolaboratif, profesional, terus akuntabel, terus tadi apa lagi tuh? Kolaboratif, amanah ya. Amanah. Teman-teman itu nilai-nilai yang akan ditanamkan oleh Kang Andreas kepada seluruh jajaran agar terwujudnya kesejahteraan. Itu teman-teman. Lalu ada program Tani Sejahtera nih. Saya pernah baca artikel Kang Andreas adalah anak petani. Nah, ini Tani Sejahtera pupuk murah dan mudah. Nah, murahnya segimana sih, Kang? Kendala kita, khususnya hari ini para petani, saya mau bapak saya betul-betul petani gitu. Sampai hari ini istiqomah dia jadi petani. Petani apa sih? Kebun. Oh, di kebun? Gitu. Nanamin alpukat, durian gitu. Jadi memang hobi kalau dia itu gitu kan. Tapi memang saya lihat ketika ngomongin pupuk sulit dan lain sebagainya gitu kan, terus juga harga pupuk juga lumayan besar mahal tinggi. Sebenarnya kan pupuk itu subsidi dari pusat nih. Saya beberapa kali pernah berdiskusi dengan para petani, sebetulnya lebih ke arah pendistribusian. Itu masalahnya biasanya. Pendistribusian sehingga kita pemerintah hadir dalam bentuk pengawasan. Ketika misalnya pendistribusiannya mandeknya di mana nih, gitu kan? Terus kurang tepatnya di mana nih, gitu kan? Ketika petani yang memang betul-betul membutuhkan pupuk tapi tidak dapat, apa nih yang jadi kendalanya kan? Nah itu ya, nanti kita di situ jadi sebagai pengawas di situ. Ada juga alternatif lain selain dari pupuk-pupuk yang tadi, kita ke depan kita pengen ada mengunculkan pupuk organik. Sering lihat nggak kalau di supermarket itu dijajarin itu sayuran yang tanpa zat kimia, kayak gitu kan? Artinya dia menggunakan pupuk-pupuk organik. Harganya lebih mahal, padahal biaya produksinya lebih murah. Gitu kan? Nah, ini kenapa sih kita nggak dorong itu? Andreas mau dorong itu? Kita mau dorong itu, gitu kan? Kenapa? Karena ya hari ini orang itu yang penting kita butuh sehat hari ini, gitu kan? Gitu kan, butuh sehat. Jijelin kimia terus ya? Jijelin kimia terus gitu kan? Kita pengen gitu ke depan. Walaupun tadi ketika misalnya petani-petani yang secara massal itu nggak mungkin kita bisa rubah dengan cepat sebetulnya kan begitu. Kita nanti bisa mungkin mengundang teman-teman mahasiswa, ya kan, untuk mendorong pupuk organik itu dan lain sebagainya. Itu yang kita nanti mau coba juga ya. Artinya mereka bisa, kenapa kita enggak gitu loh. Iya. Kalau Kulinawar kan begitu prinsipnya. Dia aja bisa, kita kenapa enggak gitu ya. Kenapa kita enggak gitu kan. Gitu teman-teman. Berarti yang saya tangkap Tani Sejahtera itu dalam bentuk pengawasan yang betul-betul agar mudah. Betul. Berarti murah itu relatif dan didorong dengan pupuk organik nanti ke depannya. Gitu, sehingga pendapatan petani meningkat. Dengan hasil produktivitas yang meningkat, kualitas produknya meningkat, maka dia pasti akan meningkat. Nah, terus juga memang itu baru satu sisi. Ada sisi lainnya yaitu tentang petani, tentang lahan. Lahan. Gitu. Jadi sebetulnya para petani itu sebagian besar juga ada juga yang tidak memiliki lahan. Iya, bisa paruan kadang-kadang itu ya. Iya, gitu. Nah, ini kan ada dua akses
yang kita dapatkan nanti ke depan misalnya tentang akses pembagian sertifikat, gitu kan, tentang alih fungsi lahan, gitu. Kemudian juga nanti bisa dia sewa lahan, gitu kan, kerjasama lah bukan sewa. Ini kan bisa kolaboratif, gitu kan. Nah tadi kita tuh banyak lahan gitu kan. Iya, Sukabumi itu luas gitu kan. Banyak yang tidur lah. Banyak yang tidur. Nah, terus juga kadang-kadang kita tuh mindsetnya selalu dengan lahan yang luas. Gitu. Padahal lahan yang sedikit pun bisa kita manfaatkan. Betul. Kan tadi kalau yang pupuk organik itu dengan lahan yang sedikit, tapi dia bisa dengan teknologi. Hari ini kenapa sih kita selalu berkutat dengan petani itu yang lagi-lagi pupuk murah saja. Tapi padahal ada juga teknologi yang harus kita manfaatkan dengan baik. Ya, betul. Hari ini saya kalau lihat, ya kita nggak usah jauh-jauh ngomongin ke negara luar lah. Kita lihat aja di YouTube. Petani-petani di luar sana kan udah menggunakan teknologi. Iya. Kenapa kita nggak melakukan itu, gitu kan? Yang terakhir, terkait dengan produknya bagus, kualitasnya bagus, meningkat, bagaimana cara mereka memasarkannya dengan baik? Iya. Ini kan konsep tadi tentang kulinawar nih. Jadi bisa menciptakan produk baik, tapi nggak bisa jual, repot juga gitu kan. Nah, salah satunya adalah kita juga membantu mereka untuk memasarkan itu, gitu kan. Paket lengkap buat petani nih, gitu. Nah, betul. Jadi kenapa misalnya saya mau gandeng nih, salah satu nanti Akang nih sebagai podcast, kita undang gitu, kita bantu pasarin untuk produk mereka. Ketika produk mereka dikenal di masyarakat tidak hanya sekitar, lokal gitu, tapi misalnya ke seluruh Indonesia dan bahkan ekspor gitu. Kenapa enggak gitu loh? Sebetulnya kan kita mentoknya karena di situ. Sumber daya pemerintah itu memungkinkan sekali, sangat memungkinkan. Iya, memungkinkan. Sangat memungkinkan. Nah, itu teman-teman, berarti ada paket lengkap nih dari Kang Andreas nanti ketika menjadi bupati dengan wakil bupati dengan Kang Asep Djafar, teman-teman. Nah, Sukabumi kan gurilap tadi ya, Kang Andreas. Ada gunung, rimba, lautan, pantai, lengkap lah. Miniatur Indonesia banyak menyebutnya. Kita punya pantai, ada nelayan kan, Kang Andreas. Nelayan itu kan ikan laut. Itu kan protein terbaik ya. Dari ikan laut. Nah, nelayan itu kan berarti punya peran besar dalam memenuhi gizi masyarakat Kabupaten Sukabumi. Selain gizi juga kecerdasan juga kan di ikan laut sangat baik. Kita lihat hari ini kan nelayan itu tidak diapresiasi dengan patut, saya rasa. Nah, yang sejauh Kang Andreas tahu nih, permasalahan nelayan di Sukabumi itu apa? Dan apa solusinya agar nelayan ini diapresiasi dengan patut oleh pemerintah ini? Sebetulnya apresiasi itu kita bisa lakukan ya dengan beberapa hal. Salah satunya apa sih kebutuhan nelayan hari ini? Gitu. Saya pernah mengunjungi salah satu kelompok nelayan di Ujung Genteng waktu itu. Ramai di sana nelayan. Ya, ramai juga nelayan di sana. Ternyata Pak, kita ini pengen sebetulnya nggak mau muluk-muluk gitu kan. Kita pengen dibikin semacam dermaga, misalnya seperti pelabuhan. Atau kalau nggak Pak, yang paling murah jangan pelabuhan tapi pemecah ombak lah. Gitu. Karena ketika nyaman, karena ketika nanti ada angin barat gelombang cuacanya kurang baik, perahu-perahu itu mereka banyak rusak gitu. Biaya lagi. Nah itu bagaimana caranya kita membantu mereka di sisi itu, gitu kan. Kemudian ketika hasil tangkapan panen mereka ikan, gitu kan, bagaimana caranya hasil tangkapan mereka itu betul-betul bisa tersalurkan dengan baik, gitu kan. Kadang-kadang kalau lagi pas musim panen bingung mereka jual gitu kan. Bingung ya. Betul, bingung gitu. Nah ini kenapa kita nggak olah aja gitu kan? Menjadi kan biasanya mereka jual mentahan dan lain sebagainya gitu kan. Ini baru ide. Nah ini gagasan ya. Saya senang nih dengan calon pemimpin yang punya gagasan. Jadi bagaimana nanti makan itu jadi makanan jadi. Jangan gitu, keluar mentah ya. Jangan keluar mentah aja. Pemerintah bantu di situ. Kita coba gitu kan. Supaya produk mereka, hasil tangkap mereka tetap bisa terakomodir dengan baik. Kan gitu. Ada beberapa sih kemarin yang sudah tapi saya nggak umumin di sini dulu. Itu biar nanti saya mau coba olah gitu dan bagaimana caranya nanti jadi sesuatu yang baik gitu. Ini gagasan dari seorang tukang tawar nih, banyak juga nih idenya sana sini bener. Kita harus
bikin ide sebanyak-banyaknya. Benar. Tapi yang paling penting ini, kalau Kulinawar itu, kalau Kulinawar itu tidak hanya ide, tapi dia langsung dilakukan eksekusi. Itu Jadi Kulinawar yang sukses tidak hanya ide, tapi harus dieksekusi. Wacana, terus kan kemarin gitu. Gitu. Itu bukan Kulinawar, belum jadi Kulinawar itu. Belum jadi ya. Dari agama, sosial, ekonomi, dan digital, apa yang melandasi? Kenapa harus masjid dan pesantren jadi lokusnya sih? Artinya memang secara pertanggungjawaban pasti pimpinan, ya, gitu. Tapi kan sebagai wakil kita memberikan masukan, membantu, itu kan luar biasa sebetulnya. Pemimpin berdaulat itu apa menurut Kang Andreas? Besar sekali tanggung jawabnya dan pertanggungjawabannya.